Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru kita sekarang ini Sabrang. Tema kita adalah pilot bangsa. Kata pilot bangsa ini idiom yang saya tangkap dari Sabrang juga. Jadi ini bukan saya, tapi ini Sabrang. Nah, untuk yang pertama itu gini. Kita mencoba memahami pilot itu pokoknya yang pegang kendali. Nek bangsa berarti pegang kendali segala macam urusan bangsa. Itu bisa presiden, bisa siapapun. Kecuali kalau presidennya dipiloti oleh sesuatu yang lain di belakang yang kita nggak tahu gitu. Tapi intinya adalah ini seri pilot bangsa. Pertama, cukup beberapa menit. Nah, saya minta yang pertama ini Allah SWT itu tanpa penelitian karena Allah Maha Tahu ya. Bikin persentase. Bikin persentase mengenai perjuangan. Nah, saya minta Mas Helmi membacakan Al-Anfal 65. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Oke, sebelum 20 dari 200 atau 100 dari 1000, yaitu 10% yang dibikin oleh Allah. Kita nyuwun sewu dulu, ada kobarkanlah perang. Nah, saya kira kita tidak bodoh untuk menganggap perang itu selalu perang fisik dengan senjata, dengan rudal, dengan M16, dengan pistol, dengan pedang dan seterusnya. Perang itu terjadi, kehidupan itu sendiri adalah perang. Misalnya antara benar dan salah di dalam diri seseorang. Perang melawan nafsu, perang nilai, perang ilmu, perang kata-kata, perang mental dan sebagainya. Perang itu begitu luasnya. Jadi yang dimaksud di ayat ini bukanlah perang seperti perang dunia kedua atau ke-1 dan seperti Pajang melawan Mataram dan seterusnya. Perang di situ begitu luas artinya, sehingga tolong kita jangan tidak berpindah dari pojok kebodohan yang menganggap perang itu adalah tawur atau apa pertempuran yang sifatnya hanya fisik. Nah, jadi perang di sini macam-macam, termasuk apa namanya, dari 10% yang dibikin Tuhan itu kan agak mengherankan, karena saya mendengar dari Sabrang sebenarnya kita kan selalu bikin penelitian tentang manusia. Jadi manusia itu kan beragam-ragam, syu'uban wa qabaila. Nah, itu kan bisa diprosentase. Nah, sekarang kita prosentase kualitasnya, Bang. Kualitasnya. Apakah kualitas intelektual, kualitas mental, kualitas spiritual, atau apapun. Nah, Sabrang punya bahan kayaknya tentang 10% itu. Tadi itu di ayat tadi ada kata kunci terakhir. Karena sesungguhnya mereka... Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Mengerti. Berarti di sini saya juga memotret bahwa perang itu antara mengerti dan tidak mengerti. Karena definisi dari orang kafir itu tidak mengerti. Urusan ngerti nggak ngerti juga ini digarisbawahi juga di ayat itu. Nah, sebenarnya ketika saya ngobrol tentang 10% itu berangkat dari penelitian spesifik sih. Karena kalau mau ngomong persen, itu kita perlu tolak ukur yang jelas untuk bisa ngomong berapa persen. Nah, ini pada sebuah area yang spesifik, yaitu area intelektual akademis. Jadi ceritanya gini, kita tahu yang namanya PhD, S1, S2, S3. S3 itu PhD ya. Dalam dunia keilmuan modern, definisi dari PhD adalah orang yang bisa nambahin ilmu pada kolam keilmuan manusia. Jadi kalau keilmuan manusia misalnya 100% nih. Kalau dia bisa nambahin yang belum pernah ditemukan sebelumnya, belum pernah dipikirkan orang lain sebelumnya, baru dia dapat PhD. Ya, dia jadi menambah pengertian baru, itu PhD. Kalau sebelum itu ya ngolah yang sudah ada. Nah, kalau nambah yang baru itu PhD. Nah, pada penelitian yang lain ada cross reference-nya bahwa
rata-rata yang mendapatkan PhD itu dengan IQ di atas 120 rata-rata gitu. Yang sampai ke PhD. Yang sampai ke PhD Di atas 120. 120. Rata-rata. Rata-rata di atas 120 karena ada perbedaan di bidang fisika segini, matematika segini, ilmu sosial gini, tapi kita ngomong rata-rata aja. Dan ini pada spesifik keilmuan itu. Di atas 120. Jadi terus kalau kita ngelihat nabrakin sama distribusi IQ penduduk bumi kan gitu. Ya. 120 ke atas itu masuk ini pada skala Stanford kalau nggak salah ya. Gini, yang di atas 120 itu adalah 10% dari manusia. Kurang lebihnya segitu, 10%. Jadi kita bisa mengatakan bahwa yang nambahi sesuatu pada kolektif pengetahuan manusia itu adalah 10% dari Kalau manusia itu dalam tadi. term Islam nambahi itu kan produk dari ijtihad, tajdid, yang pembaharuan, fenomenologi, inovasi, invensi dan seterusnya. Itu hasil ijtihad gampangannya gitu. Iya, hasil ijtihad. Nah yang 10% paling atas kan 10, 80, 10. Iya. Nah 10% atas ini ciri kualitasnya adalah dia nambahin makna, nambahin pandangan, nambahin ilmu, nambahin pengetahuan, bisa hibrida, bisa macam-macam, fenomenologi, bisa macam-macam. Kebaruan gitu ya. Kebaruan. Nah ini tajdid. syaratnya sangat tidak mudah karena dia harus mengetahui apa yang ada sebelum bisa nambahi yang baru. Iya. Karena banyak yang ngeklaim aku nambahi yang baru padahal itu sudah ada dan dia belum meneliti. Nah itu kenapa tidak mudah menjadi bagian dari 10% PhD itu karena dia harus tahu kolamnya seberapa sih ini benar-benar belum ada nih. Dia nambahin itu baru mendapatkan PhD. Kalau ngeklaim nambahin sih banyak, tapi yang benar-benar dia tahu. Nah, oke. Ada banyak sekali faktor-faktor yang meloloskan atau tidak meloloskan apa yang diomongkan Sabrang. Karena parameternya juga sangat komprehensif, sangat bulat, sangat tanpa batas sudut pandang kan gitu. Oleh karena itu yang pertama yang penting adalah dari penelitian akademis tadi Brang, yang 10, 80, saya pernah dengar bahwa dalam omongan sehari-hari, pokoknya 10% manusia yang paling atas itu orang yang, kalau Anda punya anak, kalau dia, salah satu tandanya mungkin IQ ya, tapi kan bisa dilihat, salah satu tanda yang juga relatif, ada indikator yang lain dari kualitas kemanusiaan anak kita misalnya. Tapi pokoknya gampangannya yang 10% teratas inilah yang pantas menjadi pemimpin, yang pantas memimpin pergerakan zaman, yang pantas menjadi lokomotif dari suatu perjalanan kan gitu. Nah, nanti akan ada variabel-variabel dan ada dilema-dilema atau ada paradok-paradok atau ironi-ironi. Tapi yang penting adalah kalau dalam bahasa yang pernah saya dengar, pokoknya kalau kamu punya anak yang tergolong 10% paling atas itu kamu sekolahkan di mana saja atau sekolah atau tidak sekolah itu tetap sama aja, dia akan tetap bermanfaat, dia akan tetap menyumbangkan kolam ilmu tadi dan seterusnya. Sementara 10% yang di bawah ini mau kamu bawa ke Arab Saudi, mau bawa ke Amerika, mau kamu sekolahkan apa tetap ngisruh. Dia tetap merupakan minus dari peradaban. Gitu. Nah, ini pasti juga gebiah-uyah Brang ya. Tidak pasti seperti itu, tapi ada indikator-indikator mengarah ke sana. Jadi saya kira ini juga sebuah cara pandang dari Sabrang bahwa nanti kita akan sampai kepada pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalau gitu misalnya pilotnya ini harus dari 10% pertama atau boleh dari yang 80%. Bagaimana kalau ternyata pilotnya ini aslinya berasal dari 10% yang bawah, yang kedua. Tapi diangkat naik justru karena yang paling bawah ini yang paling bisa diatur-atur misalnya, kan bisa juga gitu ya. Jadi ini pasal pertama adalah mengenai persentase 10, 80, 10 meskipun secara kualitatif itu kan samar-samar aja, Pak. Iya, betul. Samar-samar, tidak pasti 10%. Meskipun dalam ayat Al-Anfal tadi Allah menyebut 20 dari 200, 100 dari 1000. Artinya Allah sendiri menyebut 10%. Meskipun 10% ini juga bisa kita breakdown, kita elaborasi, kita analisis sedemikian rupa gitu ya. Tapi pokoknya yang pertama tolong ini menjadi pedoman bersama bahwa setiap kita bertemu apapun, melihat apapun, bertemu apapun, melihat gejala apapun, mengalami peristiwa apapun,
ada salah satu cara pandang yang menyangkut persentase 10, 80, dan 10 dari manusia dengan segala macam variabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.